Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ade Febrianti, NIM 20010460038 dari Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi di UIN Wali Songo Semarang. Oke, kali ini saya akan membahas tentang ketidakadilan penegakan hukum dalam Pancasila Sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hukum itu pasti kalian sudah mendengarkan apa itu hukum. Hukum yang ada di Indonesia ini seperti apa? Oke, baik, aku akan jelaskan sekali lagi. Hukum yaitu peraturan yang telah disahkan oleh negara dan pemerintah yang tidak bisa digugat oleh pihak lain karena hukum digunakan kepentingan kehidupan bersama. Di Indonesia, masyarakatnya memiliki berbagai macam tradisi dan kebudayaan yang berbeda-beda. Hukum itu sendiri telah sesuai yang diinginkan oleh negara untuk menyatukan dan mempersatukan masyarakat Indonesia yang kultur ini. Jadi hukum itu dibuat untuk masyarakat semua bisa adil, bisa rapi, bisa tentrem, dan tidak melanggar apapun. Jadi seperti itu. Oke, hukum itu banyak banget loh manfaatnya jika ditetapkan dan ditaati dalam suatu negara untuk mengatur dan mengoordinir perilaku tindakan ini yang bertujuan untuk membatasi perilaku atau tindakan masyarakat yang merugikan pihak lain. Jadi kalian semua jangan sampai merugikan orang lain ya. Lanjut. Keadilan tentu sudah menjadi harapan setiap orang karena dengan adanya keadilan tentu akan tercipta suasana yang rukun dan damai. Serta dengan mentaati keadilan yang berlaku akan terhindar dari konflik yang tidak diinginkan. Dalam penegakan hukum harus memperhatikan keadilan dan melihat seberapa berat pelanggaran yang dilakukan oknum pelanggaran harus mendapatkan hukuman atau sanksi yang sesuai. Namun seringkali hukum tidak melihat prosedur hukum yang berlaku, melainkan melihat keuntungan yang menguntungkan pribadi atau orang tertentu dan menjatuhkan orang yang lemah. Contohnya saja seperti kasus di kalangan kaum bersendal jepit atau bisa dikatakan kaum miskin. Kan kasihan ya kayak gitu, mereka yang hidupnya susah, mereka yang melakukan tindakan kriminal demi keluarga rela dihukum yang lebih berat daripada koruptor-koruptor di Indonesia yang banyak mengambil uang seperti bansos corona ini mereka gunakan dan malah hukumannya itu yaudah tidak beraturan, kayak nggak masuk akal. Itu lebih ringan daripada kriminal di kalangan kaum bersendal jepit seperti ini. Jadi melihat kembali Pancasila sila kelima melalui hukuman atau tindakan ataupun juga perilaku sudah menjadi kewajiban setiap orang untuk saling bekerja sama dalam kehidupan. Ya, tentu saja hal ini harus diperhatikan bagi penegak hukum untuk bersikap adil dan menjunjung keadilan guna untuk menciptakan suasana rukun dan damai. Yalah, masa kita yang nggak salah harus disalahkan? Jadi itu hukum harus ditegakkan setegak-tegaknya, ya nggak sih? Berhubungan dengan penegakan hukum, kita harus adil atau tidak pandang bulu. Artinya tidak memandang status seseorang yang bermasalah, baik itu pejabat, tinggi atau rakyat biasa, semuanya itu sama aja dan semuanya itu juga masyarakat Indonesia. Oke, jadi kesimpulannya negara Indonesia itu merupakan negara hukum yang sudah sepatutnya ditegakkan dan dijalankan sesuai yang disepakati. Hukum harus lebih tegas dan lebih adil bagi pelanggar hukum karena setiap warga pasti menginginkan keadilan, bukan? Pasti mereka ingin orang yang salah itu dihukum sesuai dengan sanksinya
dan tindakannya. Jadi seperti itu. Sekian dari saya, penjelasan saya juga. Mohon maaf bila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.